Baik. Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Tanawaltum fatur? Tanawaltum fatur? Hah? Tanamu? Tanawaltum fatur? Hah? Baik, al-jawab tanawal nanya ustaz. Dah sarapan artinya. Tanawal nanya ustaz. Sudah ustaz. Baik, barakallahu fikum. Naam, sanwasil darsana fi maddati aqidah wa fi safhati kam ayyuhal ikhwah. Ha? Kam safhatil an? As-safha kam? Berapa? Hah? Halaman 12. Halaman 12 soal ke-15. Malam berapa? 14. Baik. Ya. Kita baca ya. Baik. Soal nomor 15. Apakah hukum menyeru atau memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla wali umpamanya? Bagaimana hukumnya memohon kepada selain Allah? Baik, di sini kita bisa lihat ya, menyeru kepada mereka adalah syirik akbar yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Ya, sebagaimana firman Azza wa Jalla, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin." Fatakuna minal mu'adzibin. Ya, yang artinya maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang membuat kamu itu termasuk orang-orang yang diazab. Ya. Surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syura ayat ke 231. Baik. Ini sebagaimana yang Ustaz sampaikan semalam, kalau antum nyimak di rumah yang online ya. Ustaz semalam ada mengatakan bahwasanya ya, termasuk syirik akbar apabila kita mendatangi apa? Kuburan. Hah? Ya, itu beda tadi bahasannya. Ini kuburan. Ya kan? Kuburan. Lalu kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Inilah dia. Memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tentu ini perbuatan syirik akbar. Apalagi meminta kepada seorang yang sudah mati. Ini kalau bisa dibilang akalnya udah hilang gitu. Kenapa hilang? Iya, dia minta kepada seseorang yang sudah tak mampu lagi untuk bahkan ngomong aja nggak mampu. Dia tadi minta gitu sama orang tersebut. Kira-kira kayak mana? Contoh, kita aja kalau misalnya minta sama orang yang lumpuh, yang sakit, kira-kira bisa nggak dia mengabulkan hajat kita? Enggak kan? Dia sakit nih, tua rentah ya kan? Lumpuh kita bilang, ya kan? Masih hidup dia. Kita minta sama dia sesuatu. Ya fulan, tolong penuhilah hajatku. Aku ingin ini, aku ingin itu. Bisa nggak kira-kira dia memenuhi? Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena dia sakit, lumpuh, gitu kan? Dia dari kalangan orang-orang lemah. Nggak mungkin dia bisa membuat kita itu puas akan apa yang kita pinta, gitu. Jadi apalagi yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang tak bisa lagi ngomong, tak bisa lagi dia berbuat apa-apa gitu kan. Bagaimana bisa kita meminta kepada orang yang sudah meninggal? Itu. Ini termasuk kepada golongan orang-orang yang melakukan syirik akbar. Kayak semalam Ustaz bilang kan, golongan apa? Kira-kira semalam? Gani? Enggak. Ustaz bilang kemarin, kelompok apa itu yang suka datang ke kubur, minta suatu hajat? Ziarah? Enggak, kan ada Ustaz bilang kan, kelompok apa itu? Apa itu Gani? Kelompok Sufi, tahu Sufi? Oh iya.
sufi, tasawuf. Kalau bilang tasawuf, kan mereka sering sekali mereka ke kuburan, meminta-minta kepada yang mereka anggap itu wali, gitu kan, syekhnya gitu. Ini suatu hilang akalnya gitu. Kok minta sama orang-orang yang nggak mampu gitu, ya kan? Ya, itu kita termasuk dilarang yang meminta kepada orang-orang selain Allah. Cuman beda kalau antum meminta sama orang tua, umpamanya minta jajan, itu bukan termasuk syirik ya. Mak, anak butuh inilah, tolonglah dibelikan gitu kan. Itu bukan syirik. Dia syirik ini meminta hal yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Paham maksudnya? Kalau kita, mak minta uang jajan lah gitu kan. Mungkin kita aja minta sama Allah, berikanlah, banyakkanlah uang jajanku gitu kan. Bisa aja. Cuman antara dari orang tua. Dia ke tingkat level yang sudah meminta rezeki gitu. Padahal tak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. Paham tum? Baik, kita lihat nih sabda Rasulullah SAW. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Syadid. Barang siapa mati sedang dia memohon sesuatu selain Allah, maka ia masuk neraka. Dia minta nih, dia datang ke dukun kan, datang ke dukun atau ke kuburan kita bilang kan. Dia minta suatu hajat, ya kan. Minta suatu hajat, tiba-tiba nggak lama pas dia pulang, meninggal dia. Dia dalam keadaan syirik akbar. Dakhalan nar, masuk ke neraka dia. Kecuali dia taubat ya. Karena apa kata Allah, ya kan? Kata Nabi Muhammad ya, sabda Nabi Muhammad, kullu bani adam khata' wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu dia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ustaz, termasuk antum semua, termasuk ulama-ulama pasti pernah, nggak ada yang maksum, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairu khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baik orang, ya, orang yang bersalah itu adalah dia yang bertaubat kepada Allah. Jadi segeralah, misalnya antum melakukan kesalahan, segera antum bertaubat, ya, karena itulah termasuk ciri-ciri orang yang cerdas. Ketika melakukan kesalahan, dia tahu itu salah, dia mengakuinya, lalu dia bertaubat, insyaallah Allah akan ampuni, ya. Wa khairu khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah dia yang bertaubat. Paham tum? Taib. Jadi hindari antum meminta-minta yang sifatnya itu tak mampu dilakukan oleh manusia, itu minta kepadanya gitu. Itu enggak boleh. Hukumnya jelas ini ya. Syirik akbar. Ya. Yang membuat pelakunya masuk neraka. Ya, dakhalan nar. Ini antum hafalnya hadisnya ini. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kan banyak itu orang-orang kampung kan masih percaya dia halal kayak gitu, masih mau dia datangi dukun, datangi kuburan gitu kan. Masih mau itu, masih banyak itu. Antum bilang, ya apa hukumnya? Haram hukumnya. Apa dalilnya? Dalilnya surah Asy-Syura ayat ke-231. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin. Janganlah kamu meminta-minta, ya. Meminta atau menyeru Tuhan yang lain di samping Allah, yang membuat kamu termasuk orang-orang yang akan diazab. Gitu. Kekal kalau kita mati, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dan dakhalan nar ya. Hati-hati nih kalau misalnya ada orang tua kita ya yang masih kita tahu dia berbuat kayak gitu, segera nasihati. Karena ancamannya keras. Dakhalan nar, masuk neraka dia, kekal dia di neraka. Ya. Karena dia tingkatnya udah menyekutukan Allah. Dia sudah membuat Allah itu ada ininya, ada tandingannya gitu. Meminta kepada selain Allah gitu. Kan udah kacau itu, udah gawat ya. Makanya ketika antum dapati bahkan di keluarga antum kayak gitu, antum sebagai seorang thalibul ilmi, ya, antum nasihati. Ya, nasihati keluarga. Atau mungkin kalau bisa masyarakat yang masih melakukan itu, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Tanya, Pak, apa hukumnya
hukumnya kita itu mendatangi kuburan, meminta-minta? Ada nggak dalilnya dari Quran dan Sunnah? Ada nggak? Gitu. Ada nggak? Kalau ada tolong beritahu Anda gitu, biar Anda tahu. Ini nggak ada dalilnya, nggak usah diikutin. Kan termasuk perbuatan yang sesat ini ya. Taib ikhwani, sampai sini ya apa pelajaran kita hari ini tentang akidah ya. Janganlah, intinya kesimpulannya, janganlah antum memohon kepada selain Allah ya. Janganlah memohon kepada selain Allah. Cukup Allah aja yang menjadi tempat kita bergantung. Allahus Samad ya. Allah tempat kita bergantung. Paham tum? Mau minta apa saja sama Allah gitu, langsung. Jangan ada perantara. Paham tum? Baik, barakallahu fiik. Naam, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.